Lebih buruknya, aku bahkan mulai merasa tidak nyaman ketika Bella dekat dengan Clark. Dia selalu membantunya dalam hal-hal kecil, seperti membukakan pintu, memegang payung untuknya, dan bahkan membuka botol air. Dia selalu bertingkah berlebihan seolah-olah dia ingin Clark melindunginya setiap saat. Tidak, tenangkan dirimu Alexia. Tidak, 036, kau punya misi yang harus dilakukan. Jadi, aku berpura-pura mengalami nyeri haid agar bisa keluar dari pelajaran olahraga dan menyelinap ke kantor Pak Smith lagi. Aku menggeledah tempat sampah, tapi tidak ada yang berguna. Kemudian aku melihat ada laci yang terkunci. Dan coba tebak, ada sebuah buku catatan dan sebuah amplop penuh dengan uang. Kemudian dengan mengarsir kertas dengan pensil, huruf-huruf perlahan muncul. Itu adalah alamat dan jam. Jadi kepala sekolah akan melakukan transaksi di sana? Oke, paham. Kemudian dalam perjalanan keluar, aku dengan cerobohnya menjatuhkan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tunggu, ada foto seorang wanita menggendong bayi dengan coretan. Aku mencintai kalian bertiga selamanya. Tapi Bella bilang padaku kalau dia anak tunggal. Lalu, siapa ini? Disinilah tempatnya, tempat entah berantah, tempat di mana sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Pukul 4:09, sudah hampir waktunya. Ada yang datang. Tunggu, itu wanita yang ada di foto itu. Dia lebih tua, tapi itu pasti dia. Kemudian kepala sekolah Smith muncul. Mereka terlihat sangat akrab. Mereka berbicara dan dia menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu. Jadi dia adalah, apa lagi? Belum menyerah menguntit orang lain? Oke, dengarkan baik-baik. Aku berpikir kepala sekolah Smith terlibat dalam kasus pelanggaran keuangan. Tapi bukan hanya itu, aku baru saja menangkapnya berselingkuh. Lihat, tidak mungkin. Itu... Oke, aku akan merahasiakan ini tapi dengan satu syarat. Biarkan aku bergabung dengan penyelidikan ini. Kepala sekolah sudah membantu dengan beasiswaku. Aku rasa dia bukan tipe orang seperti itu. Apa? Dia mau bekerja sama denganku? Itu terdengar berisiko. Tapi selama aku tutup mulut tentang organisasi, aku bisa menghabiskan waktu tanpa Bella bersamanya. Bagus, kan? Beberapa hari kemudian, Clark menyuruhku menemuinya di sebuah kafe untuk membahas penyelidikan. Namun sudah lama sekali, dan dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, sebuah kue yang indah tersaji di depan mataku. Ya ampun, itu Clark menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan bahkan memberiku hadiah. Ulang tahun? Aku sendiri tidak tahu kapan ulang tahunku. Mengapa dia dan kuenya? Apa dia membuatnya sendiri untukku? Oh, dia sangat manis. Aku menjadi sangat emosional sampai-sampai hampir saja aku mengungkapkan perasaan kepadanya. Tapi tepat pada saat itu, Bella tiba-tiba melompat di antara kami. Tipikal Bella. Tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ternyata, dia yang memaksa ayahnya untuk mengizinkannya melihat catatan siswa dan membuatkan kue ulang tahun pertamaku. Terima kasih teman-teman, aku belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya karena aku tidak punya, karena orang tuaku selalu pergi. Kalau begitu kita harus merayakannya dengan benar di rumahmu. Bagaimana? Apa? Mengapa dia menyarankan itu? Tapi kemudian Clark mengedipkan mata padaku. Sepertinya kita punya rencana. Sesampainya di rumahnya, kami disambut hangat oleh orang tua Bella. Sungguh makanan rumahan yang sangat lezat. Jadi, seperti inikah rasanya punya keluarga? Bella selalu mengalami hal ini, tapi kasihan dia. Dia tidak takut tentang ayahnya yang selingkuh. Saat kami sedang makan malam, Clark bertanya kepada Pak Smith tentang proyek sains yang sedang dikerjakannya. Kemudian Clark mengedipkan mata ke arahku lagi. Itu adalah isyaratku. Jadi aku permisi ke kamar mandi lalu menyelinap ke kantor Pak Smith. Pena ini ajaib. Mari kita lihat apa yang disembunyikan oleh ayah Bella. Oh, dia menarik jumlah uang yang sama setiap bulannya. Yeay, hari ini sukses. Berkat rencana pintar Clark, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba mata kami bertemu dan kami berdua saling mendekat. Aku sudah siap untuk, dan tiba-tiba bosku menelpon. Aku tidak mengutusmu untuk bermain rumah-rumahan dengan penjahat itu. Kau punya 3 hari. Jika tidak, aku akan menyuruh orang yang lebih mampu untuk mengurus ini. Sia-sia harapan papa padamu. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Memikirkan bahwa aku telah mengecewakan papa, aku tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ceritakan padaku, aku akan mengatasinya. Clark, mungkin ini terdengar aneh, tapi sebenarnya aku seorang mata-mata. Seorang apa? Clark terkejut, tentu saja. Jadi kami duduk di bangku dan aku menceritakan semua padanya. Clark tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memelukku dengan lembut, membuatku merasa sangat lega.
Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Bella dan aku berada di tempat sepi ini. Masalahnya, beberapa hari setelah telepon itu, bosku memerintahkan aku untuk membawa Bella ke sini untuk menyanderanya dan menggunakan dokumen yang kukumpulkan untuk mengancam kepala sekolah agar mengundurkan diri. Kurasa itu bisa membantuku menyingkirkan Bella si obat nyamuk dan memiliki Clark untuk diriku sendiri, kan? Oh, bukankah itu wakil presiden sekolah kita? Jadi, dia dalang di balik semua ini. Lalu tiba-tiba, jangan bergerak, angkat tangan. Ya Tuhan, polisi? Kenapa mereka ada di sini? Bersama dengan Pak Smith dan Clark, kami sangat terpojok. Kecuali ini adalah rencana rahasiaku. Setelah menerima pesan dari bosku, aku hampir mengikuti perintahnya. Tapi kemudian aku teringat kata-kata papa. Dia selalu memberitahuku untuk tidak pernah kehilangan kompas moralku dan tidak menyakiti orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Bella adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dihukum atas apapun yang dilakukan ayahnya. Aku tidak bisa mengkhianati teman pertamaku seperti itu. Jadi aku memberitahu Clark dan kami membuat rencana untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kita. Wakil kepala sekolah terungkap telah menyewa organisasiku untuk memata-matai kepala sekolah dan menggulingkannya. Ketika tidak dapat menemukan hal buruk tentang Pak Smith, dia berbalik dan menggunakan Bella sebagai alat untuk melawan ayahnya. Sungguh tercela. Aku juga tidak percaya bahwa bos baru kami memimpin organisasi ke jalan yang jahat seperti itu. Namun, itu bukan satu-satunya kebenaran yang terungkap. Tapi kepala sekolah Smith, bagaimana Anda menjelaskan penarikan uang bulanan Anda? Aku punya seorang teman dekat dan sayangnya meninggal dunia di usia muda. Dia memintaku untuk mengirimkan uang kepada putra dan putrinya yang tidak sah dan dirahasiakan karena tekanan keluarga. Jadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Anda dan ibuku, kan? Hah? Apa hubungan ibunya dengan hal ini? Ternyata, wanita yang ditemui beberapa hari yang lalu adalah ibunya Clark. Itu berarti Clark dan Enola adalah anak-anak yang ada di foto itu. Benar-benar kejutan. Kalau begitu, terima kasih telah menjaga keluargaku selama ini. Betapa bodohnya aku mencurigaimu dan ibu, bahkan menyelidiki Anda. Maafkan aku. Kau menyelidiki dia sebelumnya? Ya, sebenarnya bukan suatu kebetulan kalau aku memergokimu sedang memata-matainya. Maaf karena menyimpan rahasia. Tapi aku tahu dengan sifat impulsifmu, kamu akan langsung mengambil kesimpulan dan mendekati ibuku. Hah? Impulsif? Begitukah cara dia melihatku? Ternyata dia mengenaliku dengan baik. Mengapa semua begitu membingungkan? Bisakah kau jelaskan padaku? Apa kau berteman denganku hanya untuk menyelidiki ayahku? Bella, aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, persahabatan kita itu nyata. Untungnya, Bella mengerti dan kami tetap berteman baik. Oh, sebenarnya saudara yang baik karena kepala sekolah mengadopsiku setelah aku keluar dari organisasi. Aku masih sering mengunjungi toko roti itu untuk bermain bersama Enola. Enola sangat beruntung memiliki seorang kakak yang menjaganya. Aku ingin bisa punya satu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku akan menjagamu dengan cara yang berbeda.